Jadi orang yang banyak beristighfar kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, orang yang lisannya banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, maka dia akan merasakan ketenangan hati, kebahagiaan hati. Kenapa? Karena yang menjadikan hati kita itu sumpek, hati kita itu sempit, hati kita itu gelisah, gak karuan, itu karena dosa dan maksiat. Jadi dampak buruk dosa dan maksiat di dunia membuat pelakunya gelisah, sumpek, sempit, gak tenang. Dan itu dirasakan oleh setiap orang yang berbuat maksiat. Makanya kita lihat, orang itu ketika dia sudah terlalu over dalam maksiat, terus mentok lih ngelakoni maksiat, kabeh maksiat wis dijajali. Zina, alas bendino. Minum khamar, alah minuman sehari-hari. Narkoba udah biasa. Ninggalin sholat, alas biasa. Kita lihat dia akan sampai titik namanya bukan hanya depresi, stres berat. Bahkan ada yang sampai gila, bahkan ada yang sampai bunuh. Kenapa? Karena setiap maksiat yang dilakukan itu akan menyisakan yang namanya kesumpekan, kegelisahan. Makanya ketika kita kok merasa hati kita gelisah, sumpek, nggak enak, itu dampak dari dosa kita. Maka segera minta ampun kepada Allah, istighfar. Itu dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim wa atubu, atau mengucapkan Allahumma firli. Ini perbanyak istighfar ini. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Perbanyak. Ya, Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab Qawaidul Arba' beliau mengatakan, wa ayyaja'allaka mimman idza utiya saqara wa idza tuliya sabara wa idza adnaba astaghfara fa inna haula'i tsalath unwanu sa'adah. Dan semoga Allah menjadikan kamu termasuk golongan yang jika diberi nikmat bersyukur, jika diberi musibah bersabar, dan jika melakukan dosa beristighfar. Karena ketiga hal ini merupakan tanda kebahagiaan. Dan Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk perbanyak istighfar. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiru. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrat. Sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari sebanyak 100 kali. Coba kita rasakan. Kalau kita kok hatinya gelisah, sumpah, coba kita istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Perbanyak. Nanti kita akan mendapati hati kita semakin lapang, semakin sejuk, semakin tenang, semakin bahagia. Rasulullah SAW juga bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron kasiron. Sungguh beruntung orang yang mendapati pada catatan amalnya istighfar yang banyak. Jadi beruntung orang itu kalau lisannya ini banyak istighfar. Dan ada kisah yang menakjubkan sekali ya, luar biasa. Jadi kisah ini dikisahkan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Ya, suatu hari ada yang mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tentang lamanya paceklik, gak turun-turun hujan. Maka beliau pun berkata, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian datang lagi orang yang mengadu kepadanya tentang kemiskinan. Miskin, hidupnya miskin. Maka beliau pun memberi solusi, beristighfarlah kepada Allah. Terakhir ada yang meminta agar didoakan punya anak, diberi solusi agar bisa segera punya anak. Maka Al-Hasan Al-Basri memberikan solusi, beristighfarlah
kepada Allah. Kemudian ada seorang yang kebetulan hadir di situ dan bertanya, kenapa Anda wahai Al-Hasan Al-Basri menyuruh mereka untuk istighfar? Padahal masalah mereka beda-beda. Maka Al-Hasan Al-Basri menjawab, aku tidak mengatakan hal itu dari diriku sendiri, namun sungguh Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 10-12, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'i 'alaikum midrara wa yumdikum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku Nuh berkata kepada mereka, istighfarlah kepada Rabb kalian. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit. Dan Dia akan memperbanyak harta serta anak-anakmu, juga mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Masya Allah. Jadi istighfar itu solusi dari segala problem kehidupan kita. Perbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Terutama kita ini dianjurkan baca yang namanya Sayyidul Istighfar di waktu pagi dan petang. Itu membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala hadika wa atika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u laka bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca waktu pagi dan petang. Orang yang baca waktu membaca itu dia akan masuk surga. Kemudian resep yang ke-9,